Kita buka firman Tuhan hari ini dari kitab Roma pasal 5, pasal 6. Roma pasal 6 kita baca ayatnya yang 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-6 kita baca ayat 4 sama dengan ayat yang ke-11. Saya membaca judul berikutnya, Bapak Ibu kita akan baca bergiliran. Saya membaca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5. Kita bergiliran sampai dengan ayat 11. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut diselipkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita bersama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan kita hari ini. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah hidup dalam kuasa kebangkitan. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Ada sebuah kisah tentang seorang anak. Dia sangat disayangi oleh ibunya. Karena dia merasa dia disayangi, sehingga dia menjadi bebas terhadap ibunya. Selalu dia menyakiti hati ibunya. Bagaimana caranya? Dia melawan ibunya. Dia disampaikan sesuatu yang harus memimpin dia dalam setiap langkahnya, diarahkan, dia melawan. Dia menganggap dirinya benar, dan dia selalu memberontak dan terus memberontak terhadap ibunya. Apa yang membuat dia seperti ini? Karena dia merasa bahwa dia disayang oleh ibunya. Dia merasa bahwa dia selalu diperhatikan oleh ibunya. Sehingga sekalipun dia selalu memberontak, sekalipun dia selalu melawan, menyakiti hati ibunya, dia tahu ibunya tidak akan pernah membencinya. Ibunya akan tetap memaafkan dia. Ibunya akan tetap menerima dia karena dia adalah anaknya. Di dalam pembacaan kita hari ini Roma pasal 5, di dalam Roma pasal 6 ayat 1, ada sebuah pertanyaan yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Seperti anak yang melawan ibunya lagi. Karena dia menganggap ibunya sangat menyayangi dia, dia memberontak, terus memberontak. Dan ini juga menjadi pertanyaan Paulus bukan hanya kepada jemaat yang ada di Roma, tapi kepada kita sekalian. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia itu makin bertambah? Boleh atau tidak Bapak Ibu?
Benarkah tidak boleh? Dalam praktek kita tiap hari di rumah maupun di tempat pekerjaan di mana saja, apakah benar tidak boleh? Justru secara praktis itu boleh. Kenapa? Karena kita lihat dunia ini kotor dengan apa? Dosa. Dosa siapa? Bukan dosa orang yang tidak mengenal Allah, tapi juga dosa kita semua. Orang yang mengenal Allah, orang yang katakan bahwa dia sudah bertobat sungguh-sungguh, justru hidupnya masih tetap dalam dosa. Namun kita lihat dalam pembacaan kita hari ini dalam Roma 6 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Paulus dengan tegas menjawab di dalam ayat 1 bahwa sekali-kali tidak boleh. Itu berarti Paulus dengan tegas tidak boleh. Tidak boleh atau tidak bisa. Itu berarti sama sekali tidak berlaku apa yang lisan dalam jawaban maupun apa yang praktis dalam segala tindakan. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Seperti anak tadi dia bisa berkata begini, kenapa mama tidak boleh? Mengapa saya tidak boleh nakal? Mengapa saya tidak boleh memberontak? Mengapa saya tidak boleh berbuat salah? Paulus menjawab di dalam ayat 4 sampai dengan ayat ini. Dia katakan bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jawaban yang pertama yang Paulus katakan kepada jemaat itu bahwa tidak boleh adalah pertama, orang-orang Roma atau jemaat di Roma adalah orang-orang yang sudah menjadi satu dalam persekutuan dengan kematian Kristus. Mereka bukan lagi orang-orang yang hidup harus dalam dosa, harus ada di bawah kuasa dosa. Karena apa? Mereka sudah mati bagi dosa. Dalam ayat 4 begitu jelas dikatakan bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang pertama yang menjadi alasan adalah karena kita telah mati bagi dosa. Pada waktu kita bertobat, apa yang kita katakan? Kita mengakui semua dosa kita. Kita mengakui semua pelanggaran kita. Kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita. Dan pada waktu pengakuan itu disampaikan, ini didoakan, dilepaskan, diputuskan hubungannya, maka dengan demikian kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Pada waktu Yesus masuk dalam hati kita, maka otomatis kejadian kita atau dosa yang kita lakukan dan hidup dalam kita menjadi mati. Maka dia katakan bahwa oleh baptisan dalam kematian, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, baptisan dalam kematian ini menunjukkan bahwa baptisan itu adalah baptisan kematian Kristus di kayu salib. Dan pada waktu dia mati di kayu salib, dia menyalibkan dosa yang ada pada dia yang dia pikul, yaitu dosa kita. Maka secara tidak langsung kita juga adalah dari orang-orang yang telah mati bagi dosa karena kematian Yesus di kayu salib. Yang kedua, di dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, dia katakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita hidup, jadi
kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah mati, sudah Dia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kita boleh hidup dalam dosa? Pertama dalam ayat 6, manusia lama telah turut disalibkan dalam ayat ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama ini yang dimaksudkan ini manusia siapa? Apakah memang kita ini terbuat sudah dari zaman dulu, lalu pada waktu Yesus mati kita ini disalibkan? Yang dimaksudkan manusia lama di sini adalah kehidupan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, warisan dosa yang kita turunkan Adam, yang kita miliki secara turun-temurun. Yesus katakan Dia sudah bawa di dalam kematiannya di kayu salib. Dan demikian maka Dia katakan bahwa dosa lama kita atau kehidupan lama kita, yang itu yang kita warisi dari nenek moyang kita Adam, sudah disalibkan. Itu tidak ada kekuatan lagi, sudah disalibkan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita selalu bangga dengan keturunan kita. Dari mana keturunan kita adalah dari negeri ini. Di sana adatnya sangat kuat. Di sana kepercayaan nenek moyang masih sangat kuat. Di sana kepercayaan kita terhadap nenek moyang panggil orang masih sangat kuat, bangga. Paulus katakan bahwa hidup lama itu sudah disalib. Bahkan dalam kalimat berikut dia katakan bahwa kita hilang kuasanya. Pada waktu kuasa dosa itu disalibkan dari garis keturunan Adam yang diwariskan itu kepada kita. Pada waktu disalibkan, maka dikatakan di sana bahwa kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa, tidak lagi hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa sampai dosa lama itu dipungkit dalam bagian ini? Saya coba melihat di sebuah tafsiran dia katakan bahwa dosa pemberontakan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu bukan hanya sekedar memberontak terhadap firman Tuhan, tapi di sana ada berbagai macam kesalahan atau dosa yang telah mereka lakukan. Ada bukan hanya dosa pemberontakan, tapi di sana ada dosa ketidaksetiaan, di sana ada dosa ketidaktaatan, ada dosa kejahatan, ada dosa ketidakpercayaan kepada Allah. Semua itu terangkum di dalam dosa lama. Makanya pada waktu dikatakan Yesus sudah mati di kayu salib untuk semuanya, maka apa yang menjadi titisan dosa warisan dari Adam itu telah disalibkan. Kekuatan dosa itu sudah tidak ada lagi. Lalu kuasa dosa yang ada, kenapa kita menghidupkan Dia? Kenapa kita hidupkan dan bangkitkan Dia, kita pelihara, kita rawat Dia seakan-akan masih ada? Itu sudah selesai semua. Karena itu di dalam ayat yang ke-7 dia katakan, sebab siapa yang telah mati dia telah bebas dari dosa. Kita telah bebas dari dosa. Kita telah merdeka dari dosa. Kita tidak lagi hidup sebagai orang yang tahu dosa. Kita tidak lagi hidup sebagai tawanan dosa. Kita telah menjadi orang yang merdeka. Karena itu Paulus tegaskan sekali lagi, sekali-kali tidak. Kemudian ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 9 begitu tegas dia katakan bahwa pada waktu Yesus mati di kayu salib, telah menyalibkan semua dosa. Dikatakan maupun Dia matikan, maupun Dia tundukkan, maupun Dia taklukkan, sehingga maut
tidak akan pernah mati secara kekal atau selamanya. Tapi pada waktu Yesus bangkit, kebangkitan Yesus membuktikan begitu juga kebangkitan kita nanti pada akhir sama pada waktu dia datang pada kali kedua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam ayat 10 dia katakan demikian, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-20 dia katakan begini, bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus telah menebus kita dari kuasa dosa, dari maut, bahkan juga dari kekuatan iblis. Dia katakan sudah lunas. Dia tidak cicil. Dia tidak membayar cicil. Sehingga pada waktu kita berbuat dosa lagi, pada waktu kita jatuh dalam dosa lagi, hidup dalam dosa lagi, dia akan menyalibkan dirinya lagi. Yesus tidak akan tersalib 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali lagi. Hanya satu kali untuk selama-lamanya. Hanya satu kali. Karena itu pada waktu dia tersalib, kalimat terakhir dia katakan sudah selesai. Kata sudah selesai ini bukan hanya menunjukkan bahwa dia telah selesai dalam melakukan karya keselamatan atau menjalankan misi Bapaknya di bumi, sudah selesai di kayu salib. Tapi kata selesai ini berarti dia katakan bahwa semua yang dia korbankan dalam dirinya di kayu salib hanya karena kasihnya kepada manusia sudah selesai lunas. Tidak ada cicilan, tidak ada potongan, tidak ada kredit sedikit, tidak, tapi tuntas semuanya. Karena itu Paulus katakan bahwa karena dia sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib, maka tidak ada sekali-kali tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu alasan mengapa kita tidak lagi boleh hidup dalam dosa. Bahkan dalam ayat 10 sampai dengan ayat 11 dia katakan bahwa, bahkan dalam ayat 4 bagian terakhir dia katakan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bahkan ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Alasan yang berikut adalah karena kematiannya bukan kematian lokal, tapi kematian karena dosa, dan dia telah bangkit. Dan kebangkitan itulah menjadi sesuatu yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Karena itu dia katakan tidak boleh hidup dalam dosa sekali-kali, tidak boleh hidup dalam dosa. Kenapa? Perjuangan dia melawan dosa dan maut, melawan kuasa iblis. Dia katakan bahwa dia sudah selesai. Bukan hanya sampai pada tingkat selesai. Dia katakan dia hidup, dia bangkit. Itu berarti kita yang menyerahkan diri kepada dia, kita juga akan bangkit bersama dengan dia. Kebangkitan kita adalah kebangkitan yang akan datang. Tetapi kebangkitan yang sekarang kita alami adalah kebangkitan dari kuasa dosa. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita jangan lagi memberikan diri kita untuk dipermainkan oleh dosa, karena dosa itu sudah selesai. Tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa apapun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, kalau saya katakan demikian, maka Bapak Ibu berpikir begini. Lalu, apakah kita semua sekarang ini sudah suci? Apakah kita semua ini sudah hidup
kita punya hati untuk mengingini banyak hal? Bagaimana mungkin selama kita hidup di dunia ini, dunia dengan segala kekuatannya akan tetap mempengaruhi hidup kita sebagai orang-orang yang telah mati bagi dosa. Dia selalu mempengaruhi kita dalam banyak hal supaya kita kembali hidup di dalam dosa yang sudah dibuat. Supaya kita bisa bangkitkan dosa itu kembali. Dia mempengaruhi kita terus dan membawa mata kita untuk memandang sekeliling, seperti Hawa memandang buah yang dilarang untuk dimakan oleh Allah. Dia membawa mata kita untuk menerawang segala lingkungan di mana kita ada. Dan pada waktu mata kita melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi kita, akan terjadi banyak hal muncul dalam pikiran dan hati kita. Apa itu? Keinginan daging itu muncul lagi. Kita melihat orang yang berpakaian bagus, kita ingin mendapatkan pakaian yang bagus. Kita melihat orang yang berfoya-foya dengan kekayaan, kita juga ingin berfoya-foya dengan kekayaan, sekalipun kita tidak punya apa-apa. Mata kita ini membawa kita jatuh. Pada waktu kita ada di sekitar orang-orang yang ada di lingkungan mana kita ada, maka kita menerawang melihat, hati kita juga akan terpikat di sini. Telinga kita juga bisa diarahkan untuk mendengar. Selama kita hidup sempurna, semua organ tubuh kita ini berfungsi. Baik mata, baik telinga, baik hati, baik pikiran, seluruhnya berfungsi normal. Kita mau menjadi seperti apa yang dikatakan Paulus? Kurung diri aja dalam kamar, tidak perlu keluar berkomunikasi dengan orang lain, tidak perlu bersosialisasi dengan orang sekitar kita, supaya kita kudus terus. Katakan kebenaran kita kudus seperti di dalam kamar, atau di dalam kamar justru banyak rencana yang kita buat, rancangan-rancangan yang timbul dalam pikiran kita, rancangan-rancangan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pada waktu kita mendengar orang berbicara saja, hati kita panas, kita langsung menjawab. Kita langsung melakukan jawaban-jawaban yang mungkin bisa saling menyakiti orang lain satu dengan yang lain. Pada waktu kita mendengar orang berbicara saja, kita akan berpengaruh.
apa yang sudah kita hapus, kita ambil dan kita kembali hidupkan dengan tulisan hidup kita. Namun untuk bisa hidup dalam kuasa kebangkitan, kita harus benar-benar meyakini bahwa Yesus tidak hanya mati dengan dosa kita, tapi Dia bangkit, dan kebangkitan itu memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Kebangkitan itu memberikan sebuah pengharapan yang baru, memberikan sebuah kehidupan yang baru, hidup yang diubahkan. Karena itu Bapak Ibu, dalam Roma pasal yang kedua ayat 4 dia katakan bahwa jangan engkau menganggap sepi kesabaran Allah. Jangan anggap itu biasa, jangan anggap itu remeh, jangan menganggap bahwa itu tidak berarti, jangan menganggap bahwa itu tidak penting. Kasih karunia Allah sangat penting. Kita harus menghargai, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi. Bagaimana cara kita menghargai dan menjunjung tinggi kasih karunia itu? Di dalam ayat 6c dan ayat 12. Dia katakan begini, bahwa agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau dosa sudah dikalahkan kuasanya, kekuatannya, jangan kita menjadi budak dosa lagi. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau sesuatu timbul dalam pikiran, penting ke dalam nama Yesus. Usir dia dalam nama Yesus. Jangan kita hidupkan dia. Ada keinginan-keinginan setelah melihat suami orang, melihat istri orang, cantik sekali, ganteng sekali. Tapi dalam nama Yesus itu dosa. Karena dosa telah tidak berkuasa lagi atas kita. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-6, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tapi pada waktu kita melihat, kita mengagumi dengan pikiran kita. Iya ya, lalu membuat perbandingan dengan suami kita. Seandainya dia jadi suami saya ya. Seandainya dia jadi istri saya ya, cantik sekali. Begitu saya berjalan dengan dia, orang akan katakan bahagia sekali istrimu cantik, bahagia sekali suamimu ganteng, bahagia sekali suamimu kaya, bahagia sekali suamimu banyak uang, banyak harta. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sudah menghambakan diri kepada dosa. Karena itu satu cara ini bahwa supaya kita hidup dalam kuasa kebangkitan, kita harus matikan. Kita tidak boleh menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan menjadi budak dosa. Jangan menjadi hamba dosa. Dipermainkan pikiran kita, dipermainkan penglihatan kita, dipermainkan pendengaran kita, dipermainkan perasaan kita terus-menerus, sehingga akhirnya kita terperangkap dalam sebuah kejahatan dosa. Orang yang kita ke gereja baik-baik saja, orang yang kita ke gereja ke tempat tidak ibadah baik-baik saja, tapi di hati kita ada banyak kejahatan yang kita simpan. Orang tidak tahu. Di dalam pikiran kita ada bergejolak sejuta kejahatan yang kita rancang. Bapak Ibu yang pasti dalam Tuhan Yesus, jangan lagi menjadi hamba dosa. Jangan memberikan diri untuk menjadi budak dosa. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ayat 13 bagian A. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ayat 13a. Jangan menyerahkan anggota tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan Yesus,
Mulut kita jangan menjadi alat dosa untuk memfitnah orang lain. Mulut kita jangan menjadi hamba dosa, alat dosa untuk bicarakan kekurangan orang lain. Mulut kita jangan dipakai untuk menghina orang lain. Mulut kita jangan dipakai untuk meremehkan orang lain. Mulut kita jangan dipakai untuk mencaci maki orang lain dan berkata kotor kepada orang lain, menyumpahi orang lain. Telinga kita jangan kita berikan untuk mendengar hal-hal yang membuat pikiran dan hati kita kotor, tapi berikan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 50. Tajamkanlah pendengaranku supaya aku dengar suara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari telinga kita diberikan untuk ditajamkan mendengar suara Tuhan, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Sehingga pada waktu kita mendengar hal-hal yang dapat mempengaruhi mental kita, jiwa kita, hati kita, kita sudah punya kekuatan di dalamnya karena sudah lebih dulu memberikan hati kita, telinga kita berikan untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam ayat 13 bagian B dikatakan begini, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang terhormati tetapi yang cenderung hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai alat kebenaran. Paulus katakan kepada jemaat Roma dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Persembahkan tubuhmu itu sebagai persembahan yang kudus. Tubuh ini tidak hanya terdiri dari tangan. Tubuh ini tidak hanya terdiri dari kaki. Tubuh ini tidak hanya terdiri dari kepala. Tubuh ini tidak hanya terdiri dari hidung. Tapi semua organ tubuh kita ini jadi satu sehingga menjadi tubuh. Dan tubuh ini dikatakan Paulus diserahkan kepada Allah. Orang yang sudah bangkit bersama dengan Kristus dia mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan tubuh seutuhnya kepada Allah, sehingga tidak dipakai lagi menjadi senjata-senjata kelaliman. Tidak hidup dalam kejahatan kepada orang lain, tidak hidup di dalam desktop orang terus menerus, tidak hidup di dalam berbagai kejahatan yang dilakukan dunia kepada kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena itu Paulus katakan kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 2 bahwa jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan membuka peluang kepada iblis, tapi bukalah peluang untuk Allah dalam persekutuan dengan Dia, membangun hubungan yang intim dengan Dia, supaya kita benar-benar dapat mempersembahkan hidup kepada Dia. Jangan kita biarkan diri kita terlena dengan kejahatan yang membuat kita tidak lagi lepas. Malas ibadah ya tetap malas ibadah saja. Oh, kita tidak, yang penting jam pelayanan kita datang pelayanan tidak apa-apa. Ibadah-ibadah yang lain tidak penting. Benar kan? Firman Tuhan disampaikan cerita tidak apa-apa. Dengan cerita-cerita anak itu tidak apa-apa. Biar firman Tuhan itu melengking jauh ke depan. Tidak perlu saya benar kan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, serahkanlah anggota-anggota tubuh untuk menjadi senjata-senjata Allah. Yang dikatakan senjata Allah itu semua organ tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya telinga, bukan hanya mata, bukan hanya hati, bukan hanya pikiran, bukan hanya kaki tangan, tapi sampai kepada kelamin kita pun harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebuah pasangan yang berkonsultasi dengan saya katakan begini, jangan kalian pikir bahwa waktu pacaran kalian cium-ciuman itu berarti itu sudah buat dosa, lalu kalian pikir hanya sampai di situ. Kalian melakukan hubungan seksual di luar pernikahan saja itu dosa. Makanya setiap anak-anak Tuhan tidak hanya bicara menyangkut organ tubuh yang bisa kelihatan, tapi bicara masalah kelamin yang tidak kelihatan pun harus diserahkan kepada Tuhan supaya tidak menjadi senjata kelaliman.
anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran, bukan kelaninan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Paulus dengan begitu tegas dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, bagiku hidup bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam. Sebaiknya ini juga menjadi bagian kita. Ini menjadi komitmen kita bahwa bagiku hidup ini untuk Kristus, dan Kristus hidup di dalam aku, bukan lagi aku hidup di dalam diriku ini, tapi aku yang menguasai diriku, menguasai pikiranku, menguasai hatiku, menguasai semuanya. Tidak, tapi aku harus hidup dalam mengambil pengendalian Yesus, pengendalian Roh yang telah ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini semua menunjukkan bahwa kita telah benar-benar dibangkitkan bersama dengan Dia. Kehidupan kita adalah kehidupan yang baru karena Yesus telah bangkit, dan kebangkitan Yesus adalah pembaharuan bagi kita, dan pembaharuan diri kita itulah menunjukkan bahwa kita harus memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Bukan hanya diam, bukan hanya tenang, tapi mempersembahkan hidup. Berarti kita harus mempersembahkan diri melayani Dia. Kita harus menyerahkan hidup untuk melayani Dia. Jangan kita pikir kita ini orang Kristen ya, yang penting kita ke gereja saja sudah aman. Yang penting kita sudah ibadah sudah aman. Yang dituntut di sini adalah bagaimana mempersembahkan diri kepada Dia. Dalam ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana wujud hidup bagi Allah? Wujud hidup bagi Allah adalah mempersembahkan diri, masuk dalam setiap kegiatan-kegiatan dan aktivitas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 tadi, apa yang dia katakan di sana, bahwa ayatnya yang ke-14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bangkitkan kembali kegirangan dan berikan roh yang rela. Roh yang rela ini adalah Roh Kudus yang terus menopang, mendorong kita dengan sukacita kita bisa menyaksikan kebesaran kasih dan kuasa kebangkitannya kepada orang lain. Bahkan dalam ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bicara tentang sebuah tuntutan pengalaman pelayanan. Kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah dibaharui, kita harus punya keinginan untuk membuat orang juga hidup dalam pembaharuan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu kita harus memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka yang masih terikat dengan dosa dimerdekakan, dilepaskan, mereka dibebaskan, dan mereka juga bisa dipakai dari senjata-senjata kebenaran. Ayat 16, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Daud dalam ungkapan ini dia katakan bahwa, ya Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilan. Ada sorak-sorai, ada sukacita, ada kesaksian, pujian, penyembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, tapi juga disampaikan kepada semua orang mengenai Yesus. Ayat 17, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita sebanyak apapun di hadapan Tuhan dalam persembahan kita, tapi ingat, dan Tuhan ingin lihat hati yang dikorbankan untuk Tuhan. Karena terkadang kita memberikan persembahan pun kita pikir 2-3 kali. Kalau saya berikan ini, saya rugi, saya kurang, tidak ada uang ojek. Kalau saya berikan itu, enak deh, orang lain kasih saya, kita kasih banyak.
Tuhan tidak melihat jumlah uangmu. Tuhan tidak melihat rupiahmu. Tapi yang Tuhan lihat hatimu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Karena itu Daud dia katakan Tuhan tidak peduli dengan semua korban persembahan itu. Karena Tuhan peduli kepada hati yang dikorbankan untuk Tuhan. Di dalam kitab pembimbing kita pagi ini, di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingatkan kita bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Orang yang sudah hidup dalam pembaharuan karena karya Kristus, dia harus menunjukkan pembaharuan itu dalam kehidupan tiap hari. Dia harus membuktikan itu di dalam setiap kehidupannya, lewat perkataannya, lewat kehidupan sehari-harinya, dalam pergaulannya, dalam kehidupan di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan mana saja, di sekolah, di tempat kuliah. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru, sudah hidup baru dalam Kristus. Kita tidak lagi berpakaian, kita tidak lagi berdandan, kita tidak lagi berbicara dengan bahasa duniawi, sehingga orang melihat kita bukan lagi anak Tuhan, tapi orang melihat kita sebagai anak-anak dunia. Paulus katakan dengan tegas dalam kitab 2 Korintus pasal 5, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini sudah benar-benar hidup dalam kehidupan baru, atau masih lama, atau setengah-setengah lama, setengah baru? Kita yang tahu. Apakah kita sudah ada dalam kehidupan baru atau belum? Kalau kita mengatakan bahwa kita belum hidup dalam kehidupan baru, berarti kita menghina kebangkitan Yesus. Kita menganggap kebangkitan Yesus itu tidak berarti. Kita menganggap kebangkitan Yesus itu tidak punya nilai apa-apa. Tapi kalau kita katakan kita ada dalam kehidupan baru karena Dia telah mengerjakan itu di dalam kita, maka satu hal yang Dia minta, tunjukkan itu kepada dunia, supaya dunia mengenal Yesus